Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmatnya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pengajian rutin tiap hari Rabu. Semoga ini merupakan menjadi salah satu jalan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, yakni ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya menempuh jalan ke surga. Tak lupa kita berterima kasih jazakumullah khairan kepada seluruh pihak-pihak yang telah andil dalam penyelenggaraan kegiatan yang baik ini, terutama terkhusus pada Sohibul Bait Mas Alias sekeluarga. Semoga Allah memberikan curahan barokahnya kepada panjenengan sekeluarga dan juga teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya. Tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah melewati separuh lebih, bahkan seperempat akhir dari kitab Kun Salafin Al-Jaddah, ya. Karya Syekh Salam As-Suhaimi hafidhahullah ta'ala. Masuk ke bab yang 9. Ya, bab yang ke-9. Mauqifus salafis shalih minal mubtadi'ah. Prinsip seorang, ya, prinsip salafun shalih kita dahulu ketika menghadapi ahlul bid'ah, ya. Ahlul bid'ah. Berkata Syekh hafidhahullah ta'ala, al-hadaru wa tahdiru min ahlil ahwa'i wal bid'ai al-mukhalifina li sunnah, ya. Maka wajib bagi seseorang untuk berhati-hati dan memperingatkan manusia dari bahaya ahlul ahwa wal bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah ini disatukan penamaannya dengan ahlul ahwa, ya, berbeda dengan ahlus sunnah digandengkan dengan al jamaah, ya. Karena kebanyakan pelaku bid'ah itu mereka mengikuti hawa nafsu, ya. Meskipun di sana juga memang ada sama sekali yang benar-benar tidak tahu, tertipu dengan syubhat, ya. Akan tetapi yang dimaukan di sini dari ahlul bid'ah ialah orang yang dia sebenarnya sudah tahu, akan tetapi karena berat meninggalkan syubhat yang dia miliki, karena ada kepentingan dunia, karena ada dia menjadi pimpinan di kelompoknya, maka ini sulit dia untuk melepaskan. Karena apa? Karena hawa nafsu, ya, ujung-ujungnya dunia, yang mereka menyelisihi sunnah. Maka berangkat dari beberapa dalil, ya. Maka kita akan kembali menggali apa itu bid'ah, siapa itu al-bid'ah. Ya, berangkat dari definisi bid'ah dari hadis Aisyah, ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Ya. Barang siapa yang mengada-ada, membuat-buat dalam urusan kami, yakni urusan syariat kami, ya, jadi definisinya ini membuat-buat dalam syariat. Kalau membuat-buat di luar syariat, misalnya dengan baik model busi anyar, model ceteng anyar, enggak masalah, itu bukan syariatnya, itu dunia, ya. Maka ketika itu muncul dibuat-buat dalam urusan kami, hada ini ma laisa minhu, yang tidak dibangun di atasnya, tidak dibangun darinya syariat, tidak dibangun darinya syariat, ya, fahuwa raddun, ya. Dia ini mengatakan syariat tapi sebenarnya tidak syariat, ya, maka ini raddun, tertolak, ya. Makanya orang ahlul bid'ah itu terhadap amalan bid'ahnya dia anggap ini syariat. Masalahnya ini, anggap kalau dia bilangnya ini enggak syariat, ini adat sudah selesai, ini bukan urusan kita, ya. Selama itu tidak mengandung kemungkaran, wis monggo. Tapi ketika ini dinisbatkan kepada agama, entah itu perkara yang wajib, dia anggap wajib, maaf.
entah dia anggap wajib, dia anggap sunnah, sehingga dia menyelisihi orang yang tidak mengamalkannya, dikiranya tidak mengamalkan wajib, tidak mengamalkan sunnah. Ini masalah. Ketika yang dianggap ini dia wajib, dia anggap dia sunnah, dia katakan syariat. Misal seakan-akan orang itu seakan-akan mewajibkan ada harus 7 hari dan 40 hari. Dia menganggap wajib. Loh kok iso ngarani wajib? Nyatanya sing nglakoni dintekne ya. Anggap kalau dia enggak menganggap wajib, harusnya dia enggak masalah dengan orang-orang yang tidak mengamalkan. Wong aku orang rusuh ide. Aku ya enggak pernah mentahdir dia. Wong aku nek khotbah ora tau ngisi nyinggung iki. Tapi kenapa kita juga tetap masih disingkirkan? Artinya mereka menganggap ini wajib, ini sunnah minimalnya. Maka mengatakan ini wajib, ini sunnah pada hal-hal yang tidak dibangun syariat, maka ini masalah. Ya. Kemudian entah dia mengandung keamalan, ini baru amalan, nanti ada keyakinan. Dia menganggap sesuatu makruh, dia menganggap sesuatu haram yang asalnya bukan makruh, bukan haram, ini juga masalah. Kalau dia mengatakan ini dilarang, tapi ini bukan masalah agama, ini larangan cuma apa istilahnya, adatnya sini nggak boleh, yaitu monggo, selesai, kita nggak ada urusan. Tapi ketika dia ini mengarah ke syariat, maka kita sebagai orang yang mengikuti syariat, maka kita juga nggak mau diam, ya. Seakan-akan nanti orang awam melihatnya mereka yang benar. Misal, mereka seakan-akan mengharamkan orang yang punya gawe di bulan Syura, bulan Muharram, kayak terlarang. Kenapa? Dicemooh, gitu loh. Dicemooh. Bahkan ada rasa khauf, nanti terjadi ini, terjadi itu. Padahal siapa yang mendatangkan bala dan musibah? Siapa? Allah. Apa ada ancaman dari Allah kalau mengatakan atau ada sumbernya larangan dari mengamal duwe gawe di bulan Muharram? Tentu jawabannya tidak ada. Tapi kenapa mereka seakan-akan mengharamkan? Ini masalahnya. Ya. Ini definisi bid'ah seperti itu ya, gambaran yang paling mudah. Lalu man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal. Kalau yang uhdas ya, kalau yang ahdasa tadi yang gawe, sing gawe. Gawe itu pencipta. Ya. Sing pertama kali ngadakan ini siapa? Ini mencipta. Kalau man amila ini sekedar beramal. Artinya dia cuma ikut-ikutan. Tapi sama hukumnya apa? Fahuwa raddun, sama tertolaknya. Tapi hati-hati, orang yang pertama tadi lebih besar dosanya. Kenapa? Karena dia man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wisruha wa wisru man amila biha atau man tabi'a biha. Ya, barang siapa yang menunjukkan suatu jalan kesesatan, ya, di kondo-kondo karo jamaah masjid nek napa niku sawal arep sawal kudu gawe ambeng ngene dan menganggap dia mengatakan itu syariat, maka ketika amalan ini diamalkan oleh orang-orang dan menganggap itu syariat, maka inilah yang dinamakan bid'ah. Beda meneh nek gawe maem, gawe seneng-seneng, ini bukan agama, rampung, itu bukan urusan kita. Tapi tatkala ini disandarkan kepada syariat, ini masalah. Ini yang harus hati-hati ya. Hati-hati. Ini poin 1. Kita tahu definisi bid'ah. Sekarang siapa ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah berbeda dengan pelaku bid'ah. Hati-hati. Maka menyikapi ahlul bid'ah beda dengan menyikapi pelaku bid'ah. Orang yang ahlul bid'ah ini artinya dia tokoh. Dia tokoh. Dia punya ilmu. Ya, dia punya syubhat. Tapi kalau cuma orang pelaku bid'ah, dia karena apa? Ikut-ikutan umumnya ini. Maka ini yang perlu dijelaskan ialah mengedukasinya, menjelaskannya dengan baik-baik. Dan tidak perlu menyampaikan secara detail karena dia nggak punya ilmu, cuma ikut-ikutan. Ya, seperti ini kita jalan tengahnya ialah menyusup kepada masyarakat. Asal kita bisa dominan di masyarakat dengan sesuatu yang sunnah, maka orang yang seperti ini yang cuma ikut-ikutan akan ikut kita. Berbeda dengan orang yang ahlul bid'ah. Ketika ini beda, kalau kita membaur di masyarakat, orang yang ahlul bid'ah dia tetap gak mau, bahkan cenderung dia gawe barisan dewe ngelek-ngelek awake dhewe di belakang.
Ini baik saya ada faktanya atau tidak, yang jelas seperti ini pernah ada dan kita ya. Dia ini yang jadi biang keroknya, tapi tidak masalah. Nah, maka yang dimaukan di bab ini pendirian apa istilahnya? Sikap salafus saleh dulu terhadap ahlul bid'ah seperti apa? Yakni kepada pentolannya ahlul bid'ah seperti apa. Dan yang paling berperan dalam hal ini ialah nanti siapa? Ulil amri. Ya. Tentu para ulama di sini ketika menulis kitab ini artinya dulu ketika ada ulil amri yang benar-benar mengamalkan syariat. Yang mereka orang-orang yang mengingkari sunnah berhak untuk dihukum mati. Dukun-dukun ditangkap, itu juga dihukum mati. Orang yang menolak, orang muslim menolak sholat, dia nggak mau sholat, maka dia juga nanti dihukum mati. Tentu dengan urutan-urutan ya, tapi nggak langsung dipateni. Dan yang membunuh ialah ulil amri. Ya. Atau orang murtad itu dibunuh. Nah saiki ya mlebu metu sasake dhewe ya. Orang itu, tapi hati-hati yang membunuh siapa? Pemerintah. Ojo ngantuk loh, ini masalah malah metu kok pengajian mateni wong. Lalu ayat berikutnya atau dalil hadis berikutnya ya, hadis Abu Dawud. Landasan bagaimana kita bersikap. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana alillah faqad istakmala al-iman. Ya, atau faqad istakbala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah. Ya, ini cinta umum ya. Bukan cinta suami istri enggak, tapi umum ya. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, dan ini sulit. Biasanya itu kita suka itu karena apa? Ya karena ada kepentingan dunia. Mergo tahu dijajak nih bakso Mas Alia, tahu ditukokne sate Mas Joko. Kebanyakan karena kepentingan dunia. Yang karena lillah ini jarang. Saya nggak katakan tidak ada, tapi jarang. Ya. Tapi barang siapa yang bisa mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Artinya baik dia punya jasa atau tidak ke kita, ya dari hal-hal dunia. Kalau dia melakukan kemungkaran dan melecehkan Islam, tetap kita lakukan, meskipun apa? Orang yang pernah berjasa kepada kita. La tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Tidak akan pernah didapati apa? Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, mereka juga mencintai orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Gak ada ceritanya. Surat Al-Mujadalah. Ini ayat turun ketika apa? Terjadi perang Badar. Ayah bertemu dengan anak. Ya. Ini ikut Nabi, yang ini ikut Abu Jahal. Adik ketemu kakak, yang ini ikut Nabi. Ya tebas-tebasan, saling membelah. Ya, saling mentebas, saling memotong leher. Rapat dulu iki bapaknya rapat anak. Kenapa? Ini sudah karena Allah. Ini perintah jihad. Yang ini karena apa? Ya karena dunia. Ya, yang ini karena dunia. Ya. Makanya orang Islam itu kalau jihad yang dicari apa? Malah mati. Ya. Maka orang-orang dahulu, orang Persia itu heran sama orang Islam. Ya, kita itu perang nyari hidup, tapi dia perang malah nyari mati. Iki gak lawan, iki wong edan iki. Iki ra lawan awake dhewe. Maka ketika mereka mendengar dari mata-mata mereka sendiri yang kalau tahu oh iki orang Islam mau nyerang, ini sudah khawatir, sudah takut. Ya seperti itu. Dan ini bisa kita saksikan ya, real di zaman ini saudara-saudara kita dari Hamas. Ini luar biasa. Ini orang-orang top itu, ya. Yang belum tentu kita itu bisa seperti itu ya. Ya. Dolanan pistol tembak kayak dolanan mercon ini gini ya. Mereka luar biasa. Semoga Allah memberikan pertolongannya. Barang siapa yang memberi karena Allah, barang siapa yang bisa menahan dari pemberian karena Allah, ya, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya.